Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah ya. Nah, ibu lihat juga di sini semuanya hadir ya, luar biasa. Nah, kita semua itu harus disiplin ya. Nah, apa gunanya disiplin? Gunanya kita punya sikap disiplin adalah supaya kehidupan kita itu menjadi tertata ya, teratur seperti itu. Jadi mulai sekarang ibu harapkan semua untuk anak-anak ibu ya untuk dapat menimbulkan sikap disiplin ya di dirinya masing-masing. Salah satu contohnya adalah datang ke sekolah tepat waktu. Bisa anak-anak ibu? Bisa ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai organ gerak ya, organ gerak manusia dan hewan. Nah, di sini anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa itu organ gerak ya? Oke, organ gerak, organ yang bisa membuat kita bergerak. Nah, kalau kita tidak bisa bergerak, bagaimana anak-anak? Kita tidak bisa berjalan, bisa makan ya dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang ibu minta anak-anak ibu semuanya silahkan buka buku tematiknya ya di halaman 1 dan 2. Nah, di sana sudah ada bacaan ya. Silahkan anak-anak ibu dibaca dulu bukunya. Nah, sudah dibaca ya bacaannya, yaitu tentang organ gerak hewan. Anak-anak ibu tahu nggak sih yang termasuk organ gerak itu yang mana? Karena pada dasarnya organ gerak pada hewan ya, baik itu kelinci ataupun hewan lain, itu sama dengan organ gerak kita manusia. Jadi ada anak-anak ibu ada yang tahu nggak organ gerak itu yang mana sih yang termasuk organ gerak? Oke, tidak tahu ya. Nah, kalau tidak tahu silahkan sekarang anak-anak ibu buka bukunya ya di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 3. Di sana ada bacaan lagi yang judulnya organ gerak manusia dan hewan. Jadi silahkan dibaca dulu ya. Nah, sudah dibaca ya. Nah, sekarang ibu minta anak-anak ibu perhatikan gambar ini. Ya, jadi di sana ada gambar manusia ya. Jadi baik manusia dan hewan sama-sama memiliki dua macam alat gerak, yaitu ada otot dan ada tulang. Nah, tulang dikategorikan sebagai alat gerak pasif. Nah, kenapa dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Nah, sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Karena otot bisa bergerak sendiri. Nah, kenapa otot bisa bergerak sendiri? Karena di dalam otot mengandung senyawa kimia ya, dan senyawa kimia itulah yang membuat otot bisa bergerak. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau kita ingin bergerak, kita tuh tidak bisa hanya memiliki salah satu dari otot dan tulang, itu tidak bisa, harus keduanya. Kenapa? Karena tulang walaupun dia itu sebagai alat gerak pasif ya, yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya, tapi tulang itu mempunyai beberapa fungsi lain. Nah, yang pertama adalah untuk menopang bentuk tubuh kita. Tanpa tulang ya, kita tuh cuma seperti tumpukan daging ya, entah kayak apa tuh bentuk kita ya anak. Nah, selain itu tulang itu juga berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh kita di bagian dalam ya, seperti jantung, hati ya, dan organ-organ dalam lainnya. Nah, selain itu tulang juga berfungsi sebagai tempat untuk melekatnya otot. Nah, jadi emang otot itu melekatnya di tulang, Kak. Makanya kalau tidak ada tulang ya, kita tetap tidak bisa bergerak ya. Jadi memang harus ada keduanya. Sama seperti kalau di tubuh kita itu cuma ada tulang tidak ada otot ya, tidak bisa juga. Kenapa? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Nah, paham ya anak-anak ibu ya? Nah, sekarang karena anak-anak ibu sudah paham ya, sudah mengerti,
Silahkan dikerjakan tugasnya ya. Ya, tugasnya di halaman 4, yaitu untuk menulis ide pokok dan kalimat pengembang. Anak-anak ibu masih ingat kan apa itu ide pokok ya dan kalimat pengembang? Nah, ide pokok itu adalah kalimat ya, pembuatan kalimat yang menjadi ide dasar ya atau ide pokok dalam suatu paragraf ya. Nah, di sini juga udah dicontohkan ya, contohnya untuk di paragraf yang pertama, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, baru kalimat pengembangnya itu adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu semuanya dikerjakan ya, tugasnya diisi di buku masing-masing dari paragraf 2 sampai ke paragraf kelima. Sudah selesai ya anak-anak ibu? Nah, kalau sudah selesai, sekarang silahkan buka bukunya ya di halaman selanjutnya, itu di halaman 5 ya, yaitu ada tugas lagi. Nah, kalau tugas yang tadi itu adalah anak-anak ibu mencari ide pokok ya dari suatu paragraf. Nah, sekarang tugasnya anak-anak ibu adalah membuat suatu paragraf ya dari ide-ide pokok yang sudah disediakan. Silahkan dilanjutkan ya anak-anak ibu. Nah, sekarang adalah berdiskusi. Nah, untuk berdiskusi ini adalah berdiskusi secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya silahkan berkelompok dengan teman yang duduk sebangkunya ya. Nah, untuk tugas untuk berdiskusi ini silahkan dibuka bukunya ya dan diperhatikan bukunya di halaman 6. Nah, di sini ada 3 soal ya. Nah, jadi untuk 3 pertanyaan ini ya, 3 bahan diskusi ini silahkan didiskusikan dengan temannya ya, dengan teman sebangkunya sebagai anggota kelompoknya. Nah, setelah selesai ya dapat jawabannya, silahkan ditulis di buku masing-masing ya, di buku masing-masing. Oke, paham ya anak-anak ibu? Begitu silahkan langsung saja dikerjakan. Sudah selesai diskusinya ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang siapa nih yang mau menjelaskan pengertian ide pokok bacaan? Nah, jadi ide pokok adalah suatu kalimat ya, kalimat yang menjadi ide dasar ya, atau gagasan dasar atau gagasan pokok dalam suatu paragraf ya. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi ide pokok bacaan. Anak-anak ibu ada yang tahu tidak fungsi ide pokok bacaan? Salah satu fungsi ide pokok adalah untuk mengetahui ide atau pokok dalam suatu bacaan. Nah, ide pokok berfungsi untuk menjelaskan ide dalam suatu paragraf. Nah, selain itu, ide pokok juga berfungsi sebagai kalimat untuk mengembangkan ya kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, yang kemudian cara menentukan ide pokok. Nah, gimana cara menentukan ide pokok? Ada yang mau menjawab? Iya, cara menentukan ide pokok yang pertama ya, kita membaca paragraf tersebut ya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kita menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Nah, setelah kita baca-bacanya cermat, kemudian kita menentukan ide pokok. Nah, ide pokok ini biasanya terdapat pada awal kalimat, akhir kalimat, ataupun awal dan akhir kalimat. Kemudian setelah menentukan ide pokoknya, kita beri tanda ya, kita tandai yang merupakan ide pokok. Nah, selanjutnya ibu ada beberapa soal ya, ini untuk soal evaluasi untuk materi pelajaran hari ini. Dan jadi silahkan dikerjakan oleh anak-anak ibu
sekalian ya. Oke, sekarang kita selesai mengerjakan soal evaluasi ya, berarti sudah selesai pula pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di antara anak-anak ibu semuanya, ada yang mau nggak menyampaikan ya kesimpulan hasil belajar yang kita lakukan hari ini? Ayo silahkan angkat tangannya. Nah, jadi hari ini kita telah belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, jadi yang dimaksud gerak itu ada perpindahan posisi ya, baik separuh atau seluruh tubuh. Nah, yang termasuk bergerak tadi apa? Ya berlari, berjalan, melompat, berenang, memanjat pohon ya, dan lain-lain. Nah, organ gerak terdiri atas dua macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, yang termasuk organ gerak aktif adalah otot. Nah, kenapa otot disebut organ gerak aktif? Karena otot dapat bergerak sendiri. Nah, karena di dalam otot mengandung senyawa kimia yang dapat membuatnya bergerak. Nah, sedangkan yang termasuk organ gerak pasif adalah tulang. Kenapa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian kita juga belajar mengenai ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah kalimat yang menjadi ide atau pokok dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok ini berfungsi untuk menentukan ide atau pokok di suatu paragraf ya, berfungsi untuk menjelaskan ya ide atau pokok dalam suatu paragraf, dan juga berfungsi untuk mengembang ya, untuk kalimat pengembang ya, untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, kemudian tadi bagaimana cara menentukan kalimat menentukan ide pokoknya ya. Cara menentukannya adalah yang pertama dengan membaca ya, membaca dengan cermat ya seluruhnya dari awal sampai akhir suatu paragraf. Kemudian kita menentukan ide pokoknya. Nah, ide pokok biasanya terdapat di awal, akhir, ataupun awal dan akhir suatu paragraf. Nah, kemudian kita menandai ya yang kata-kata penting di paragraf tersebut ya. Baiklah anak-anak ibu, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada materi kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Kalau gitu ibu sudahi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.